Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Dari 98,3 FM Radio Cakrawala, selamat pagi para pendengar yang terkasih. Gembira sekali bisa menjumpai Anda kembali untuk hari ini di hari Rabu 12 Maret 2014 yang tentunya merupakan Pekan Prapaskah pertama. Dan telah hadir di studio saat ini Romo Gregorius Maria Jeffrey Wibisono Okarm beserta dengan Alexandra Sisi. Tentunya Romo Jeffrey akan memberikan penguatan bagi kita semua untuk melangkah dan beraktivitas di anugerah hari yang baru yang diberikan Allah Bapa bagi kita semua. Mari para pendengar yang terkasih, kita sapa dulu Romo Jeffrey. Selamat pagi Romo Jeffrey. Selamat pagi Sisi dan juga selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih. Dan pada hari ini merupakan kesempatan saya yang pertama untuk mendampingi Romo ya. Oh ya? Ya. Saya juga. Baik Romo. Dan para pendengar yang terkasih, kita berharap bahwa kita semua akan lebih memperoleh penguatan. Amin. Dari apa yang nanti akan Romo Jeffrey kupas mengenai inspirasi pewartaan ya Romo. Iya. Ya. Baik, mungkin Romo bisa memberikan dulu semangat untuk para pendengar yang terkasih untuk lebih bisa melangkah pada hari ini. Ya. Para pendengar yang terkasih, kita sudah memasuki masa Prapaskah, mungkin sudah dengan puasa pandang, doa, mati raga, dan juga derma. Mari kita bisa melakukan semuanya itu dengan senyum, ya, dengan ringan. Tuhan pasti akan membantu kita, memurnikan motivasi kita menjadi orang Katolik. Amin. Baik, para pendengar yang terkasih, bagaimana kalau kita siapkan diri kita dan hati kita buka untuk menyapa Allah Bapa di surga melalui doa pagi yang dipimpin oleh Romo Jeffrey. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan hari yang baru kepada kami untuk kami semua menyadari panggilan kami sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab atas iman dan moral Katolik. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing kami agar kami terhindar dari tingkah laku yang jahat, dari kekerasan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan di kantor, ataupun dalam diri kami sendiri. Semoga Roh Kudus-Mu membuat kami menjadi pribadi yang baik dan lembut, dan serta mau membantu orang lain untuk dekat dengan-Mu sendiri. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Demikianlah para pendengar yang terkasih, doa pagi yang tentunya akan menguatkan kita semua dan juga mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang baik dan lembut seperti yang dikatakan oleh Romo Jeffrey. Dan saat ini kita sama-sama akan mempersiapkan diri kita. Kita akan melangkah untuk memasuki bacaan pertama, di mana bacaan pertama pada hari ini diambil dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Untuk Anda yang masih berada di rumah, silahkan Anda bisa membuka kitab suci, dan juga untuk Anda yang tengah berada di luar rumah dan sudah berada di tempat aktivitas, kita akan sama-sama menyimak dari bacaan pertama. Dan untuk Anda yang tengah berkendara, silahkan Anda tetap simak sambil berhati-hati mengendarai kendaraan Anda. Dan juga nanti kita akan persiapkan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kita awali dari bacaan pertama dari kitab Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan perintah Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru,
40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar yang kami kasihi, kita masuki Mazmur tanggapan untuk menanggapi bacaan dari nubuat Yunus. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu adalah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Para pendengar yang selalu setia di Oase Rohani Katolik, saat ini mari kita persiapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 11, ayat 29 sampai 32. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikian firman Allah, berbalilah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini.
Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, demikian tadi Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dan para pendengar yang terkasih, kini kita akan memperoleh lebih banyak lagi mengenai apa yang hendak disampaikan dari kabar sukacita pada hari ini. Romo Jeffrey, apa yang akan diberikan kepada kami sebagai inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dulu ya Romo? Iya, Anda minta apa? Akan diberikan semuanya ya Romo? Iya, ya, seperti besarnya kota ya. Niniwe. Kota Niniwe itu sebenarnya dekat sungai Tigris, ya. Tetangganya Baghdad di Irak sekarang itu. Pastilah kota itu kalau dekat sungai, kota yang maju ya, karena sungai dulu itu sangat memberikan kemajuan ya, kehidupan bagi kebudayaan ya. Jadi subur kemudian juga memakmurkan masyarakatnya. Ya. Seperti halnya Indonesia ya. Indonesia ini subur, besar lagi ya. Kalau Anda lihat peta dibandingkan Korea Selatan atau Singapura, bahkan Malaysia, mereka jauh lebih kecil daripada kita. Berpuluh-puluh lipat ya. Iya. Cuma masalahnya pemerintahan kota Niniwe itu ya seperti pemerintahan kita juga ya. Banyak dosanya, sehingga ya moralnya rendah ya. Moralitas hancur ya. Orang hidup asal-asalan ya. Korupsi ya macam-macam dosa ada di kota Niniwe ya. Jadi seperti juga halnya saat ini ya, zaman-zaman sekarang ini ya Romo. Itulah ya. Anda lihat Indonesia ya. Korupsi bisa macam-macam ya. Penggelapan uang, pencucian uang ya, macam-macam. Maka seperti kita tahu Yunus diutus untuk mempertobatkan. Artinya Yunus diutus Allah untuk mempertobatkan orang di luar orang Israel. Ini luar biasa. Bagaimana luar biasanya Romo? Karena Tuhan memperhatikan orang non-Yahudi juga, non-Israel. Dan Tuhan memperhatikan orang di luar dari yang dipilih Tuhan. Iya, bangsa terpilih, tidak hanya bangsa terpilih. Nah, maka Tuhan itu murah hati. Tuhan pun melihat perbuatan orang lain yang tidak mempercayai Allah. Dan nyatanya Raja Niniwe percaya akan pemberitaan Yunus. Setelah Yunus mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Berarti itu mengerikan sekali kalau disebutkan seperti itu. Berarti akan porak-poranda semuanya Romo. Akan porak-poranda. Seperti mungkin juga saat-saat sebelum ini kita mengalami banyak bencana. Benar, seperti sudah dicantumkan di surat Gembala sebelum Rabu Abu itu kan, bahwa bencana alam kita tidak menyalahkan alam, tapi bencana alam itu erat kaitannya dengan bencana moral. Jadi tidak bisa terpisahkan antara bencana alam dan bencana moral. Yang salah bukan alam, tapi kadang manusianya. Raja Niniwe turun dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Ayat 6. Luar biasa indah. Ini raja bisa mendengarkan pemberitaan Yunus yang mungkin tidak dia kenal. Dia turun dari singgasananya, melepaskan jubahnya, tanda kebesarannya, kekuasaannya. Dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Yunus, di hadapan abdi Allah. Terlihat di sini raja ini begitu rendah hatinya ya Romo. Iya, betul. Dan di samping itu, atas perintah raja ayat 7, dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan menyatakan di Niniwe, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air.
Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ya. Ini luar biasa. Orang bisa serempak tahu. Ya. Dan atas perintah raja dan Ya. para pembesarnya semua mengumumkan untuk menyelamatkan bangsa Niniwe itu ya. Itulah. Romo, ada yang menarik di sini. Tadi dikatakan di ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Ya. Tapi begitu juga sangat porak-poranda hidupnya ya, moralnya. Ya. Kemudian itu kenapa bisa bertolak belakang seperti itu? Satu sisi mereka percaya kepada Allah, tapi mereka juga melakukan hal-hal yang Mereka sebelumnya nggak percaya kan baik. Allah. Ya, Ya. ya. Maksudnya setelah Yunus datang percaya kepada Jadi Allah. mereka langsung percaya atas apa yang Katakan Yunus. katakan, iya. 40 hari Ya. kamu akan ditunggang balikkan. Nah, mereka percaya Iya. akhirnya. Jadi ada di kisah lain dalam kitab Perjanjian Lama juga yang orang diberitahu tapi tidak mau mendengar dan Nah. tidak percaya, bahkan mengusir gitu ya. Nah, Iya. ini mereka langsung percaya kepada Nabi Justru Yunus. orang yang tidak percaya, ya katakanlah orang kafir untuk Ya. ukuran orang Yahudi saat Ya. itu, orang Israel malah percaya. Orang Israel sendiri sulit keras hati, ya. Sama seperti kita negara yang Pancasila, yang beragama, ya kan, menjunjung tinggi kebebasan beragama katanya, ya kan. Tapi nyatanya kita sebagai orang beragama banyak melakukan korupsi, ya kan. Katanya beriman pada Tuhan yang esa, tapi melakukan tindakan ya pelecehan terhadap moral. Dengan korupsi itu pelecehan di mana-mana, ya. Moralitas menjadi rendah. Ya. Jalan rusak nggak diperbaiki, kemana uangnya? Jadi ada rakyat yang dikorbankan Iya. akibatnya ya, Romo. Ya. Kota itu jelek, pemerintah itu jelek dilihat dari jalannya aja. Jalannya carut marut ya berarti itu menunjukkan pribadi para pejabatnya. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Kalau gereja carut marut berarti ya pejabat gereja yang moralnya kurang bagus, ya kan? Seperti itu. Jadi ukuran ibu kota ya harus kita lihat. Kita berkaca ke ibu kota yang lain. Katanya Cina itu ateis, komunis, tapi ibu kotanya tersusun rapi, ya. Tertata rapi, gitu. Nggak ada jalan berlubang, ya kan? Nggak ada banjir di mana-mana. Ya. Nah, mari kita lihat. Ya itu bukan tanggung jawab satu orang saja. Ya, pemerintahnya saya maksud itu ya satu tim. Berikut juga dengan masyarakat sendiri ya, Romo. Iya, Ya. masyarakat juga. Kalau ya mengandaikan atau malah membiarkan, ya, tidak bekerja sama, ya itu yang dimaksud. Ya. Kita perlu kerjasama, sadar bersama seperti orang Niniwe. Ya, semua, bahkan hewan pun berselubung kain kabung. Ini Iya. sangat menarik. Jadi semua makhluk bahkan di sini ya, Semua Romo, makhluk. dari raja sampai ke semua makhluknya. Iya. Ya. Ya. Itu pesan pertama yang kita bisa lihat dari bangsa Niniwe yang tidak mengenal Allah, malah sungguh-sungguh menunjukkan sikap tobat, penyesalan. Iya. Nah, kita sebagai orang yang beragama, beriman, Katolik, di negara yang Pancasilais, ya, dengan sila pertama jelas sekali ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kita mau sadar, bertobat, menyesal dari segala tingkah laku yang jahat pada ayat 8, ya kan? Iya. Dan dari kekerasan yang dilakukannya, kita pernah pasti menjadi penjahat. Artinya berbuat jahat. Semua Pasti, orang ya. tanpa kecuali ya, Romo. Apa itu Ya. berjahat? Nah, itu penting. Ini menarik juga untuk Iya. dibahas. Ya. Apakah kita termasuk orang jahat? Apakah kita pernah melakukan kekerasan? Kalau saya marah misalnya, ya, saya belum tentu jahat. Mungkin saya marah karena saya mau menyadarkan saudara saya mungkin ya, atau orang lain supaya tidak misalnya selingkuh. Saya pasti akan menyadarkan dengan kata-kata yang cukup mungkin menusuk, ya. Ya, tegas ya, Romo. Sebagai Ya. ajaran moral, ya kan. Tapi mungkin orang yang saya tegur bisa salah paham, saya dibilang jahat. Tetapi yang jahat dimaksud di sini bukan seperti itu aja, tidak sesempit itu. Jahat yang dimaksud di sini adalah ketika orang membodohi orang lain, ketika orang mau menjerumuskan orang lain, ketika orang mau mencelakakan orang lain. Ya, jadi dengan Itu yang maksud yang sudah bertujuan gitu Ya. ya, Romo ya. Kalau orang tua marah, ya, orang Cina punya pepatah, ma, 就是爱. Ya. Artinya Marah apa, Romo? itulah kasih. Ya. Ya. 打就是亲. Ya.
Mukul itu cinta. Artinya kasih yang benar itu mendidik. Ya. Iya. Bisa dengan marah juga, ya. Dengan memukul ya. Meskipun memang sekarang ya harus hati-hati. Iya. Tapi didikan seperti itu sebetulnya masih aktual. Ya mungkin memukulnya itu sebatas juga. Tergantung dari tidak menyiksa. Ya. Betul. Saya ingat juga ketika juga pernah dipukul ya, ataupun dimarahi oleh guru ya. Tetapi saya melihat itu dari sudut pandang yang lain. Disiplin, tanggung jawab yang ditekankan ya. Memang sekarang tidak bisa, artinya mukul sembarangan nggak bisa juga ya, memang tidak sesuai dengan moral Melanggar Katolik. hak ya. Tetapi kalau marah untuk sesuatu tujuan yang baik, mengingatkan kita ya, mungkin karena mencuri itu jelek ya kan, lalu misalnya membuli teman itu juga jelek ya, kita harus berani marah. Orang tua yang nggak pernah marah itu bagus, sangat bagus. Tapi kalau marah juga jangan takut. Karena Itukah kasih. Ya. Ya. Mungkin ketika SMP, SMA anak akan memberontak. Tapi ketika pernah dimarahi, anak akan melihat. Ya. Suatu saat akan mengingat bahwa pernah dimarahi itu ternyata baik juga. Tidak tersesat artinya. Ya. Justru kalau didiamkan, dicuekin, ya itu seharusnya yang salah. Dan berpikir kenapa ada sebabnya dicuekin, berarti tidak disayang atau apa mungkin ya Romo. Itulah. Ya. Jadi jahat tuh misalnya artinya membodohi orang, mencelakakan, membuat orang celaka atau bahkan menjerumuskan orang ke dosa atau kecelakaan misalnya gitu ya. Itu harus kita cermati ya. Jadi di sini berbuat jahat itu bukan sekedar hanya marah itu jahat. Ya. Nah, diam pun bisa jahat. Ya. Mendiamkan orang juga bisa jahat. Jadi dilihat dari hasil dan juga maknanya ya Romo. Ya. Dari maknanya hasilnya apa. Itu ya. Jadi ya semoga kita semua terhindar dari perbuatan jahat ya. Amin. Amin. Kita jadi suami ya jangan jahat. Jadi istri ya jangan jahat. Artinya menjerumuskan pasangan hidup kita dalam kekerasan ya. Dalam sesuatu yang buruk ya. Atau boros misalnya juga ya Romo. Itu juga bisa boros. Ya bisa. Karena kan besar pasak daripada tiang. Bisa juga ya. Hidup foya-foya ya kan, nggak kerja dengan serius. Ya kita juga jangan kalau jadi punya pacar ya, kalau pacarnya jahat ya harus hati-hati. Misalnya pacar kita terlanjur cinta, tapi pacar kita misalnya suka mukul ya, atau suami kita suka mukul, suka menyiram gitu, atau membentak, nah, itu sudah termasuk dalam kejahatan. Kekerasan. Maka nanti saya akan coba mengupas ya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ya. KDRT ya Romo. Karena ini penting sekali. Ya. Banyak juga pasangan hidup yang menjadi korban dan anak-anak terimbas. Iya, menjadi korbannya. Iya, anak-anak kita. Ya. Itu khususnya untuk keluarga Katolik. Iya. Lebih menarik lagi nanti kita akan membahas mengenai keadaan di mana banyak juga saat-saat ini terjadi seperti itu dalam keluarga ya Romo. Iya. Ya. Baik, lalu kita menginjak kepada bacaan Injil. Apa yang hendak disampaikan dari Injil Lukas ini Romo? Injil Lukas ini menarik ya karena Yesus sendiri datang untuk melengkapi hikmat Salomo ya, dan melengkapi menyempurnakan kesaksian Yunus. Ya. Yesus mengatakan, sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Dan ayat terakhir, sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ya. Yesus pasti jauh lebih berhikmat ya daripada Salomo, karena dialah wahyu Allah sendiri, ya. Injil itu sendiri, ya. Kabar gembira itu sendiri, ya. Dan dia memberikan pencerahan kepada manusia, dan dia menjadi tanda bagi orang Israel yang saat itu sulit sekali untuk mengenal Yesus sebagai Allah. Dan di sini Yesus kesaksiannya lebih dahsyat daripada Yunus, karena Yesus akhirnya akan mati di salib, memberi kesaksian hidup dari Yesus sendiri ya Romo. Iya, sampai berlumuran darah, ya kan, dicerca, diludahi, dimaki. Itulah kesaksian yang lebih hebat daripada Yunus. Itulah kabar gembira yang kita terima, dan Yesus berani mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Apa yang membuat Yesus mengawali dengan kalimat ini Romo?
Sama seperti halnya kota Niniwe ya, Iya. orang Israel saat itu ya kan dijajah Romawi. Kehidupan pejabat pemerintahan kerajaan Israel saat itu ya, orang-orang Yahudi ya, tidak ada nabi lagi saat itu ya, tidak ada lagi orang yang berani mengatakan kebenaran. Sehingga kita tahu kalau melihat Injil Yohanes itu dikatakan bahwa prajurit bisa memeras ya, merampas ya. Pemungut cukai juga bisa melipat gandakan pajak ya, untuk keuntungan sendiri ya. Lalu orang tidak mau berbagi ya, egoisme merajalela ya, mementingkan diri sendiri ya. Yohanes Pembaptis mengingatkan itu ya, tiga macam orang itu. Orang biasa, para prajurit dan pemungut cukai. Maka saat itu kita tahu moralitas juga rendah ya. Sehingga tidak bisa membedakan mana lagi benar, salah, mana baik, mana buruk. Karena tidak ada penjaga moral, tidak ada penjaga iman. Dan hati nurani tidak bekerja saat itu ya Romo. Ya, hati nurani bisa tumpul. Ya. Ikut arus sajalah supaya aman. Ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Ya, karena didominasi oleh orang-orang yang lebih mengutamakan hukum ya, daripada cinta kasih. Maka Yesus mengatakan lebih daripada Salomo, lebih daripada Yunus, karena yang dibawa Yesus itu bukan sekedar kesaksian biasa, bukan sekedar hikmat manusiawi, tapi cinta kasih sejati ya, dari Allah Tritunggal ya, seperti itu. Baik Romo, dan waktu sudah mengarah kepada akhir perbincangan rohani. Ya. Namun banyak sekali nih sebenarnya yang ingin dikupas dan dibahas ya Romo untuk memperkuat dan juga memberikan penguatan bagi inspirasi pewartaan. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Romo. Baik para pendengar yang terkasih, kita tadi telah beroleh maksud apa yang disampaikan dari kabar gembira pada hari ini dari kitab Yunus maupun dari Injil Lukas. Dan saat ini kita akan renungkan apa yang telah diberikan oleh Romo Jeffrey, dan kita juga akan persiapkan diri kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di sesi kedua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya,
kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 12 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Maximilianus, martir. Anak tentara veteran Romawi ini tidak mau menjadi tentara karena taat pada agama dan mempunyai anggapan yang negatif tentang personil angkatan perang. Bagi dia, tentara-tentara umumnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa dan berwatak bejat. Kepada hakim yang mengadilinya, ia mengatakan, "Angkatan perang saya ialah angkatan perang Tuhan. Saya tidak dapat berperang untuk kepentingan duniawi." Ayahnya menolak desakan hakim supaya mengubah pandangan putranya itu. Waktu Max diancam hukuman mati, ia berkata lantang, "Saya tidak akan mati. Apabila saya meninggalkan dunia ini, saya akan bersatu dengan Kristus Tuhanku." Ia mati dipenggal lehernya di pinggir kota Kartago, Tunisia pada tahun 295. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 12 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Maximilianus, martir. Dialog Iman Katolik. Kembali Anda bergabung di 98,3 FM Radio Cakrawala melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Rabu 12 Maret 2014 yang merupakan Pekan Prapaskah pertama. Dan masih bersama dengan Romo Gregorius Maria Jeffrey Wibiksono Okarm beserta dengan Alexandra Sisi. Bagi Anda yang mungkin baru saja berkesempatan untuk bergabung, tadi telah kita peroleh inspirasi pewartaan yang begitu akan menguatkan kita semua terkait dengan bacaan pada hari ini, yaitu dari Kitab Nubuat Yunus dan juga dari Injil Lukas. Baik, Romo Jeffrey, apa yang menjadi inti dari yang telah kita kupas di sesi pertama, Romo? Ya, jadi inti adalah kita makin berkembang ya dalam cinta kasih khususnya di masa Prapaskah ini. Artinya kita mau menjadi pribadi yang baik ya. Baik itu berarti kita tidak menjadi penjahat ya, atau pelaku kejahatan ya, atau menjadi orang jahat ya, dan pelaku kekerasan ya. Kita mau menghindari dua hal itu seperti yang dikatakan dalam Nubuat Yunus tadi ya. Kita harus berbalik dari setiap perbuatan tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang pernah kita lakukan ke orang lain ya. Dan tentu saja ini mengarah pada sikap-sikap bagaimana kita terhindar dari kejahatan ya, tidak terjerat kejahatan atau menjadi korban kejahatan itu sendiri ya. Maka saya nanti akan mencoba menjelaskan atau berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ya, tadi di sesi pertama Romo berjanji akan mengupas lebih dalam lagi mengenai KDRT. Masa Prapaskah ini suami Katolik harus lebih baik, ya kan? Jangan kasar kepada istri, ya. Jangan memenjarakan istri, ya kan? Seperti disangkar burung ya, Romo. Iya, sangkar emas pun ya lebih baik terbang. Ya. Kalau jadi istri Katolik ya jadilah istri yang baik ya, tidak mudah marah atau minta cerai gitu. Baru ribut sedikit sudah minta cerai ya, Romo. Iya, jadilah suami istri Katolik yang baik ya. Jadilah menantu mertua Katolik yang baik ya. Itu perlu proses memang ya. Jadilah anak Katolik yang baik ya. Siswa Katolik yang baik. Jadilah papa mama Katolik yang baik juga ya. Artinya terhindar dari perbuatan jahat dan kekerasan. Ya. Bahkan jadi bos atau pegawai pun, ya, jadi penyiar, jadi romo, ya, itu harus lebih baik. Ya. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Mungkin pernah kasar, tapi kalau itu sesekali atau mungkin nggak sengaja, ya bukan berarti kita
mau jahatin orang beda ya. Kalau sengaja jahatin orang itu sakit. Ya. Ya, kadang-kadang disebut khilaf itu Romo. Ya. Jadi sesekali ya Romo. Sesekali, mungkin ya karena kondisi emosional mungkin lagi nggak seimbang ya bisa saja seorang Romo seperti saya marah itu ya biasa sebetulnya ya. Nah, cuma karena Romo lalu kita menjadi figur publik ya, seperti sebagai itu. panutan ya Romo. Iya ya. Baik. Tapi yang saya maksud lebih dalam adalah jangan sampai kita bahkan punya pacar yang jahat lalu kita masih mencintai dia ya. Hati-hati. Jadi jangan dipaksakan kalau karena cinta apa yang diperbuat walaupun sampai mengarah kepada kejahatan yang yaitu menekan. Kalau pacar kita sudah mulai nekan, ngancam, ya maksa, ya nakut-nakutin, ya bahkan mungkin tindakan fisik, nyiram, itu, memaki, menampar, memukul, jambak, ya. Nah, ini sudah sakit. Tapi Hati-hati. bagaimana nih Romo? Kan namanya juga anak muda. Apalagi kalau cintanya baru cinta pertama, lalu juga Makanya. cinta mati istilahnya. Nah itu Ya, tetap bagaimana Romo? kita tetap harus memberikan masukan ya. Maka saya mencoba mengulas ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu apa sih? KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap orang lain, umumnya perempuan dan anak-anak, yang menimbulkan sengsara atau penderitaan fisik, ya, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, ya. Termasuk ancaman, ya, mengancam untuk melakukan perbuatan, ya, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, ya, yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi KDRT adalah kekerasan yang dilakukan dengan cara satu, kekerasan fisik, kekerasan psikis kedua, ketiga kekerasan seksual, dan keempat penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Jadi ini dipukuli. Kita punya misalnya Komnas HAM, ya, anak-anak atau orang dewasa. Ya. Sering kita mendengar tenaga kerja kita di luar negeri, ya, di negara mana gitu ya, ya Arab, itu pulang-pulang, waduh, lumpuh ya kan, cacat. Nah ini. Ya seperti beberapa bulan ini kan ada. Meskipun itu bukan dalam lingkup KDRT, tapi dilakukan dalam rumah tangga. Ya. Untuk pembantu pun kita harus melindungi. Jangan mentang-mentang kita majikan lalu kita menyiksa. Ini laporkan kalau gitu. Ya. Jadi di dalam KDRT ini juga karena lingkup rumah tangga, hendaknya juga pembantu juga asisten rumah tangga itu juga turut dijaga, tidak sampai mendapat perlakuan kekerasan fisik ini, ya. Apalagi berkali-kali, ya, berkali-kali mengalami itu. Ya, kita juga mendengar bulan lalu juga para PRT, calon PRT disekap, ya kan, lalu disiksa. Bahkan juga ada di panti asuhan, gitu ya. Anak panti mengalami pelecehan, itu penyiksaan, ya, disekap di kamar mandi, diberi makanan basi, ya. Banyak ini contoh-contoh, ya. Lingkupnya tidak hanya rumah tangga, kekerasan seperti yang tadi dikatakan di Nubuat Yunus, ya. Itu perbuatan jahat seperti ini, ya. Kekerasan, ya. Jadi ini sengaja, lebih ke arah sengaja, sadar dengan sadar, ya. Dan mungkin bahkan ada saja orang yang memang dengan sadar tadi itu jadi juga semacam apa ya Romo, kan kesenangan melakukan itu. Nah itu sudah merupakan suatu sakit ya. Iya. Makanya kita orang Katolik pertama jangan menjadi pelaku kejahatan seperti ini, ya. Bertobatlah. Tapi kita juga harus punya komunitas yang sehat dan kuat agar bisa menjangkau sebanyak mungkin orang, entah seiman maupun tidak seiman, agar terhindar dari kekerasan seperti ini. Ya. Jadi bersikap aktif ya Romo. Iya. Kita harus kerjasama. Ya. Lalu kekerasan psikis atau mental atau kejiwaan itu perbuatan yang menyebabkan takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat seseorang atau orang lain.
Kekerasan seksual adalah pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Dan penelantaran rumah tangga adalah tidak memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum mestinya ia hidupi, ia rawat atau ia pelihara. Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Jadi kalau Anda menikah ya, lalu setelah itu nggak boleh kerja ya. Ini harus diketahui dulu sebaiknya sebelum menikah. Ya. Jadi ada pembicaraan ke arah sana dulu ya. Iya, gitu. Kalau Anda memang mengiyakan ya oke. Gitu. Tapi misalnya kok sebaliknya, apa tujuannya? Kok melarang pasangan saya bekerja? Ya. Harus dicari dulu, didiskusikan. Ya. Tidak main perintah saja, tidak main paksa. Siapa tahu pasangan hidup Anda memang ingin menikah untuk memang tetap bekerja. Kan bagus juga. Ya, berkarir kan? Ya. Kita harus lihat alasannya. Ya. Nggak bisa mengekang seseorang, nggak boleh pakai Facebook, nggak boleh pakai pasangan, nggak boleh pakai HP, ya kan, nggak boleh keluar rumah ditemanin terus, ya, nggak ada kebebasan. Di mata-matai terus gitu ya. Mata-matai terus. Siapakah yang dapat menjadi korban KDRT? Adalah siapapun yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri atau anak atau salah satu anggota keluarga, bahkan pembantu rumah tangga bisa dikategorikan korban. Ini terlihat banyak kalau dilihat dari media-media apa yang telah terjadi dalam beberapa lama ini ya Romo. Iya, kasihan ya. Ya kita sebaiknya orang Katolik tidak terlibat. Jangan melakukan ini ya. Berpikirlah kalau Anda sendiri yang diperlakukan seperti itu. Sebelum memperlakukan seseorang, berpikir balik dulu ya Romo. Iya. Apakah kita juga mau mendapat perlakuan yang seperti itu? Iya, gitu. jangan pernah mau ya. Iya. Juga saya pernah baca itu di Filipina terjadi, ya, istrinya sampai dibenturkan di tembok, ya kan, sampai meninggal ya, di lantai atau di tembok itu. Suaminya orang Amerika, istrinya orang Filipina. Ya. Wah seperti itu saya juga merasa terenyuh ya, kenapa wanita diperlakukan seperti itu? Ya. Apakah laki-laki ini karena secara fisik lebih kuat? Nah, seperti itu. Ya. Juga saya pernah dengar nama Siska Yofi ya kan. Juga pernah itu kan mengalami juga kejahatan, ya, kejahatan, kekerasan yang mengakibatkan dia meninggal. Ya. Banyak wanita yang menjadi korban ya, lebih banyak wanita. Ya. Maka kita harus menyadari ya, segala perbuatan yang tidak pantas seperti ini. Beberapa contoh penganiayaan fisik secara spesifik berupa menampar, mencakar, menggigit, menendang, mengasari, mencekik, memukul, menyerang secara seksual, menikam, dan menembak. Ini harus kita sadari. Ya. Kalau gigit sekali ya oke lah. Nah, punya kecenderungan menggigit ya ini keturunan harimau. Ya. Tapi sekali digigit aja juga sudah menakutkan Romo. Iya, pernah juga saya digigit sepupu saya, tapi bergurau. Iya, kalau itu dalam batasan gurauan ya Romo. Ya, gurau ya. Mungkin gemes melihat saya kan lucu. Ya mungkin para pendengar ada yang belum tahu Romo Jeffrey. Ya, enggak lucu kok. Karena masih kecil ya Romo waktu itu. Iya. Ya. Lalu bagaimana ini Romo mengantisipasi dan juga menghadapi masalah-masalah KDRT yang kian hari di saat-saat sekarang ini juga makin banyak Romo? Ya, beberapa penyelesaian pasti ada ya, secara hukum ya, kita juga bisa melaporkan. Ya. Karena kadang-kadang kalau orang Katolik laporkan ke gereja dulu. Ke gereja ya. Kadang-kadang ada yang bingung melaporkannya, saking sudah begitu terlalu tertekan. Karena ada beberapa jenis orang yang memang cenderung introvert, ya, tertutup, ya. Jadi malu mengakui, ya.
malu menceritakan ya. Maka butuh orang-orang Katolik yang komunitas Katolik ya, yang siap sedia mendengarkan, bahkan memberi pendampingan ya. Tidak hanya tugasnya negara ya, pekerja sosial atau polisi ya, tapi juga pendampingan ya. Bahkan pencegahan sebelum menikah, waktu pacaran harus didampingin. Kalau punya pacar tuh sekali lagi kenalkan ke orang tua ya. Jangan main sembunyi ya. Nanti diperlakukan pacar, bahkan dibunuh pacar, itu kan gawat. Ya, karena sekarang ini kan perkenalan melalui media sosial itu loh. Iya. Ya. Bisa lewat Facebook lalu dicabuli ya kan, diperkosa, maaf ya. Tapi itu menimpa anak-anak yang bahkan gadis yang cenderung tertutup sebetulnya secara sosial. Tapi mudah kena jadi korban karena mereka tertutup ya, lalu percaya kepada orang yang tidak dikenal. Bahkan pada orang tuanya sendiri tertutup ya. Kalau kita lihat membaca koran ya toh, beberapa contoh kasus yang menimpa Siska Yofi ya, Febri Lorita ya, Livia Pavita dulu juga pernah. Dan juga di koran banyak itu, kebanyakan mereka ini, gadis-gadis ini termasuk tipe yang cenderung introvert ya, tertutup. Komunikasi sosial sangat minim ya, bahkan dengan orang tua sendiri sangat minim ya. Maaf ya, ini hanya saya mengutip dari koran ya. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, ini, saya sebagai imam Romo saya sangat menyayangkan ya. Memang itu karakter seseorang ya, cenderung introvert atau cenderung ekstrovert ya. Tapi kalau sudah menjadi korban kejahatan karena dia tertutup, sangat disayangkan ya. Maka butuh ya pendampingan ya. Saya sendiri sebagai Romo beberapa kali melihat atau menjumpai ya, gadis-gadis yang cenderung tertutup. Tapi ya saya tidak bisa memaksa, ya. Hanya saya bisa memberikan masukan untuk orang tuanya, ya, untuk umat, ya, hati-hati kalau punya anak yang cenderung tertutup. Bukan berarti mereka aman justru, ya. Justru bisa jadi korban. Ya, dikira diam, kemudian juga baik-baik saja ya Romo. Ya. Juga akan ada tahap konseling untuk perempuan atau korban lain, KDRT ya, anak ya. Yang harus dilakukan adalah kita dari pribadi itu sendiri ya. Dan kita sebagai orang Katolik harus, sebagai komunitas Katolik harus cermat ya. Maka harus punya komunitas ya. Sebelum ataupun sesudah menikah kalau bisa punya komunitas. Jadi aktif dalam satu komunitas begitu. Bisa katakan aktif, tapi bisa juga ya paling tidak terdaftar ya, terdaftar. Apa contohnya Romo, komunitas? Ya. Bisa ikut misalnya Legio Maria ya kan, kalau suka lebih doa rosario ya. Atau ikut Komsel ya. Komsel itu tahu kan? Komunitas sel ya. Atau juga ikut misalnya PD persekutuan doa ya, mungkin Anda lebih suka yang lebih riang gembira ya kan, loncat-loncat. Meskipun tidak harus lompat-lompat ya. Mungkin nyanyiannya lebih menarik bagi Anda, ikut PDKK ya. PDK atau PDKK ya. Atau ikut kegiatan OMK ya, yang positif ya. Atau yang punya suara bagus juga bisa bergabung di KUR gitu ya Romo. KUR ya, menjadi pemazmur, KUR, atau menjadi lektor ya kan, atau menjadi dirijen, organis, itu pasti punya sesuai dengan talenta juga ya Romo. Iya. Menjadi prodiakon ya, menjadi putra putri altar, putri gereja, menjadi anggota Antiok, Roses, bisa macam-macam. Jadi dari segala kalangan, baik itu remaja maupun yang sebagai orang tuanya pun bisa. Iya. Makanya dari bina iman kalau bisa ya kan. Iya, dari kecil bina ya iman Romo. Anak-anak, bina iman remaja ya. Atau ikut misalnya kelompok seminar ya, ada seminar diikutin ya. Kalau di paroki saya ada kursus evangelisasi pribadi ya. Cap ya Romo. Iya, bisa. Ya. Itu suatu komunitas yang saya kira sehat. Ya, ada komunitas mungkin Choice ya, atau Discovery ya kan, atau banyak Marriage sekali. Encounter ya. Punyalah komunitas ya. Kalau enggak ya datang aja ke Romo ya, konseling ya. Bisa, atau ke seksi kerasulan keluarga. Ya. Kadang-kadang soalnya bingung, mungkin juga kan ada yang terbentur dengan apalagi saat-saat dimana menjelang hari raya kan Romo sibuk, mungkin mencoba berusaha mencari tapi tidak menjumpai bisa waktu yang pas. Nah itu bisa mencari informasi yang lain ya Romo. Carilah informasi,
tiap paroki saya kira punya majalah buletin yang bisa menunjukkan komunitas apa yang harus diikutin. Ya. Di Gereja Katolik itu tidak hanya melulu misa, ya. Misa mingguan atau misa harian. Ya. Kan tiap hari ada misa, pagi atau sore atau malam mungkin ya. Tapi ada komunitas, ya. Ada grup atau kelompok rohani yang sehat. Jangan menunggu masalah besar. Jadi itu pencegahan dulu lebih baik ya Romo, dengan mengikuti aktivitas dalam komunitas-komunitas. Iya, seperti itu. Baik. Maka sekali lagi kita harus hati-hati terhadap orang lain juga, supaya jangan jadi korban kekerasan, kejahatan. Ya. Kita harus menghindarkan diri malah. Itu yang dimaksudkan Yesus dengan menyadarkan bahwa angkatan ini angkatan yang jahat. Kalau menjerumuskan orang, menjebloskan orang ke dalam celaka, ya, ke dalam penderitaan, kesengsaraan secara fisik, mental, batin, nah ini kejahatan, itu angkatan yang jahat. Baik. Dengan disadari oleh bacaan pada hari ini, kita kan memang memasuki sudah dalam masa prapaskah, di mana prapaskah biasa identik dengan pertobatan ya Romo. Iya. Ya. Lalu ini yang jadi langkah awal ya Romo. Saya kira panggilan kita sebagai suami, istri, Romo sekalipun itu mulia. Cuman ya isinya apa? Setelah menikah terjadi kekerasan, ya sebaiknya mengevaluasi diri. Maka sebelum menikah diperiksa dulu sakit jiwa enggak? Ya karena biasanya masa pacaran itu kan bisa baik-baik aja ya Romo. Iya. Perlu proses memang ya. Waktu pacaran jangan hanya yang senang-senang saja. Ya. Perlu diselidiki benar. Ya. Jadi Romo aja perlu 10 tahun. Kan. Pacaran pun ya memang tidak harus 10 tahun. Ya, meskipun ada. Ya. Tapi isinya apa masa pacaran itu? Kualitasnya itu ya Romo harus digali. Jangan setelah menikah satu menjadi pelaku kekerasan, satu menjadi korban. Atau bahkan saling menjahati. Kasihan nanti anak-anak. Anak-anak kasihan. Ya. Baik Romo, tanpa terasa waktu juga sudah semakin dekat kepada akhir dari sesi kedua ini Romo. Padahal banyak sekali yang mau saya tanyakan tentang terkait KDRT dan lain-lain. Ya. Lalu apa pesan terpenting dari pesan pastoral yang bisa disampaikan Romo? Baik, di masa prapaskah ini kita mau tampil sebagai anggota Gereja Katolik, ya, menjadi orang Katolik, ya, pengikut Kristus yang lebih bertanggung jawab dalam hal kebaikan. Ya. Artinya kita jangan sampai menjadi pelaku kejahatan, pelaku kekerasan. Artinya yang terus menerus, ya. Kalau itu terus menerus berarti kita mulai sakit. Ya, kita mulai berdosa, menimbun dosa, ya. Dan jangan sampai kita menjadi korban kejahatan karena kita sendirian, ya, kita tidak punya teman, kita tidak punya komunitas, kita menghadapi segala sesuatu yang sendiri. Jangan, ya. Bahkan kita jangan sampai terjerat kejahatan dalam bentuk apapun, ya. Maka ini diperlukan kesadaran kita untuk lebih serius lagi, ya, di masa tobat ini, masa prapaskah ini, untuk dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan gereja, ya, dekat dengan sesama artinya. Ya. Maka ya semoga Injil hari ini, bacaan hari ini menyadarkan kita. Ya. Tuhan pun bisa menyesal atas malapetaka yang dirancangkannya, ya, kepada orang Niniwe. Ya. Tuhan pun tidak mau berbuat jahat karena kodratnya Tuhan itu baik. Ya. Orang yang datang kepadanya tidak akan mati, ya, tidak akan menderita. Ya. Maka mari kita menyadari cinta kasih Tuhan itu yang sejati, ya. Dan hanya cinta kasih Tuhan yang bisa menyempurnakan cinta manusia, hikmat Salomo, ya, dan kesaksian Yunus, yaitu Yesus sendiri, ya. Maka semoga Bapak Ibu, kaum muda, para pasangan hidup, Pak Sutri, ya, dan juga semua yang bekerja atau dalam perjalanan menyadari panggilan kita untuk dekat dengan Yesus, Sang Raja kelemah lembutan, ya, dan kebaikan hati, ya. Itu aja. Baik, terima kasih Romo Jeffrey. Ya. Para pendengar yang terkasih, semoga dengan inspirasi kerohanian yang kita peroleh dari bacaan hari ini maupun dari kupasan Romo tentang KDRT tadi bisa membuat kita
menjadi seorang pribadi yang beriman tangguh ya Romo. Iya. Ya, baik. Tanpa terasa kita juga harus undur diri dari ruang dengar Anda semua di Oase Rohani Katolik untuk edisi hari Rabu 12 Maret 2014. Dengan demikian, Romo Gregorius Maria Jeffrey Wibiksono Okarm beserta dengan Alexandra Sisi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan saat ini mari kita sama-sama persiapkan diri kita, hati kita buka untuk berdoa tahun pelayanan. Dan setelah itu kita akan mohon berkat Tuhan melalui Romo Jeffrey. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati, melindungi kita untuk menjadi suami Katolik yang baik, istri Katolik yang baik, papa mama Katolik yang baik, dan anak-anak Katolik yang baik, dan melindungi perjalanan Anda dimanapun Anda berada, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Mari kita rawat dan cintai bumi kita. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.